Bagi saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah online. Mari saudara, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang selalu menaungi kehidupan kita dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami. Haleluya Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia Tuhan,
Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setia Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah yang kami alami Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Setiap kali kami bangun pagi hari Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Bapa. Kami boleh beribadah online Tuhan Yesus. Kamu berkati Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus bekerja secara luar biasa menjamah mereka Tuhan. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang susah boleh Tuhan hiburkan, yang berkekurangan boleh Tuhan cukupkan melalui kuasa pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya saudara, mari katakan, Dia sungguh baik. Sungguh baik buat saudara, Dia baik buat saya dan baik buat kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh Allah yang baik bagi kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kami dari pemuda GPDI Budi Mulia mempersembahkan lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, mari kita katakan, Engkau harus makin bertambah Tuhan, dan aku harus makin berkurang. Puji Tuhan. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku
ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang katakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah. Katakan sekali lagi, hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah. Hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Mengikut Tuhan setiap hari harus lebih indah dari hari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi ini saya ingin bacakan satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku, tema kita pagi ini ialah orang yang takut akan Tuhan. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kata berbahagia adalah beruntung atau merasa senang. Jadi orang yang berbahagia bukan berarti orang yang tidak mengalami masalah. Orang yang berbahagia bukan orang yang tidak mengalami tantangan dan persoalan. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang menang dalam mengatasi masalah dan persoalan hidup. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa berserah kepada perlindungan Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia dapat aminkan bahwa tempat perlindungan ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya kepada firman Allah, kita
tunduk kepada firman Allah, taati firman Allah. Nah, itulah tipe orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Mazmur 115 ayat yang kelima katakan, Allah memberi rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Orang yang takut akan Tuhan, Allah memberi rezeki. Allah tidak tinggalkan dia dalam masalah-masalah kebutuhan sehari-hari. Allah lindungi, dan kita percayakan firman Tuhan. Kita tahu bahwa takut akan Tuhan itu berarti kita menghormati Tuhan. Kita taati kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ayat yang kedua dia katakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Kita mengalami, kita rasakan bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab dapat kita aminkan, bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan dia rezeki. Dalam keadaan sukar sekalipun, dia tidak takut kelaparan, dia tidak takut kemiskinan. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan memberi rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Dia senantiasa ingat akan perjanjiannya. Anak-anaknya, cucu-cucunya senantiasa perkasa di bumi. Satu gambaran bahwa anak cucu dari orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan membuat mereka berhasil. Tuhan membuat mereka sukses. Dan dikatakan dalam ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini bukan hanya perkara-perkara jasmani, tapi juga perkara-perkara rohani. Tuhan berikan kekayaan rohani di dalam rumah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami lagi masalah-masalah dalam dunia ini. Namanya kita hidup dalam dunia, masalah juga ikuti kita, saudara-saudara. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari segalanya tuh. Untungnya kita sebagai orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang taati firman Tuhan, meskipun kita mengalami kemalangan, tapi firman Allah katakan Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan dia. Tetapi pertanyaan, mengapa masih banyak orang miskin? Mengapa kemiskinan itu masih ada di dalam gereja, saudara? Nah, saya cari dalam beberapa buku, saya baca, dan juga di dalam Alkitab tertulis bahwa seseorang yang mengalami kemiskinan itu salah satu penyebab yaitu dia tidak mau bekerja keras alias malas. Yang kedua, seorang yang mengalami kemiskinan berarti dia tidak punya pengetahuan yang memadai untuk mencari nafkah. Dia mau kerja, dia suka kerja, dia rajin, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Dia tidak punya pengetahuan, dia kurang mempunyai skill yang memadai, sehingga banyak kali dia tidak mendapatkan tempat pekerjaan yang layak. Yang ketiga, seorang yang mengalami kemiskinan karena dia tidak dapat mengatur keuangan. Pada waktu dia mempunyai uang, pada waktu dia mempunyai penghasilan itu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak perlu, saudara-saudara.
Kemalasan kita lihat dalam Alkitab akan menyebabkan kekurangan. Kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Dengan kata lain, jangan malas supaya jangan engkau jatuh miskin. Ayat yang keempat dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pada waktu musim dingin, si pemalas tidak membajak. Padahal orang-orang yang rajin, musim dingin dia bajak supaya pada waktu musim menuai, dia sudah mempunyai penghasilan, saudara-saudara. Ini beberapa ayat, dan Alkitab melarang orang-orang percaya untuk malas. Kita dikatakan tidak bekerja, tidak makan. Kalau tidak bekerja, jangan makan. Nah ini pesan Alkitab buat kita supaya kita dapat rasakan bahwa kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan yang mengajar supaya kita bekerja. Pasal 24 ayat 30. Berapa ayat yang saya catat? Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi orang yang malas sukanya tidur, sukanya lipat tangan, sukanya bengong, dan firman Allah lihat semuanya ditinggalkan sehingga datang kemiskinan, datang kelaparan, saudara. Kemudian Amsal 20 ayat 13, beberapa ayat yang saya catat. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Jadi kalau tidak mau jatuh miskin, jangan malas, saudara-saudara. Amsal 12 ayat 27 saya baca sekali lagi. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Puji Tuhan, dari beberapa ayat kita sudah baca tentang nasihat supaya jangan kita malas. Tetapi ternyata ada orang yang rajin, toh terjadi kemiskinan, saudara. Beberapa hal yang saya catat, yaitu bahwa kemiskinan itu dapat disebabkan karena salah satu hal, yaitu tidak dapat mengatur keuangan. Punya uang tapi tidak dapat diatur. Sehingga begitu dalam masalah paceklik, dia tidak punya apa-apa lagi. Saya ingat seorang ibu, masih tetangga kami, karena mau bikin ibadah di rumahnya. Dia suaminya juga masih sakit, saudara. Tapi karena dia mau bikin kebaktian di rumahnya itu harus uang. Jadi dia sampai jual perhiasannya untuk beli makanan. Nah ini salah. Tidak dapat mengatur keuangan. Kita harus mengatur keuangan sesuai dengan keadaan hidup kita. Harus bijaksana. Tidak terlalu boros. Kita harus mengatur keuangan sesuai dengan
keadaan. Kemudian salah satu masalah yang sekarang ini lagi mode yaitu suka kredit. Sesuatu yang dapat dibeli dengan harga yang murah, tapi karena inginnya cicil dan cicil sehingga harga itu hampir 2 kali lipat. Berikutnya, seorang yang bisa jatuh miskin karena terlalu murah hati. Begitu dia punya uang, dia bagikan kepada orang-orang yang dia rasa perlu dibantu. Akhirnya uang yang banyak pun habis. Ini kejadian benar-benar saya lihat. Baru dapat warisan karena dia dulu hidup miskin. Jadi kalau begitu dapat warisan uangnya banyak. Begitu dia lihat teman-temannya yang miskin, dia bagi uang satu dompet, uang merah. Sebentarnya habis. Kita ingat perumpamaan anak yang terhilang. Dia bawa seluruh warisan miliknya. Maksudnya untuk berusaha. Tetapi ternyata di tempat jauh dia bukannya usaha, dia hambur-hamburkan uangnya. Dan akibatnya dia jatuh miskin. Kita belajar dari firman Tuhan, pergunakanlah uang dengan bijaksana. Haleluya, saudara. Jadi tipe orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana, orang yang rajin, orang yang punya kemampuan yang memadai, dan karena didikan dari kecil dia rajin belajar jujur, setia, dan cakap mengatur keuangan. Ini tipe orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari orang tua mengajar kepada anaknya tidak boros. Jadi dari orang tua mengajar kepada anak-anaknya ngatur keuangan dengan benar sehingga ketika dia menjadi dewasa dia bisa mengatur keuangannya sendiri, bukan menjadi seperti anak yang terhilang. Dalam Mazmur 128 kita baca di sana ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, ditulis lagi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi seorang yang takut akan Tuhan, dia bijaksana karena dia mengikuti perintah Tuhan. Istrinya seperti pokok anggur di rumahnya. Pokok anggur berbicara tentang sukacita. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, Tuhan berkati dengan seorang istri yang membawakan sukacita dalam rumah tangganya. Anak-anaknya Tuhan berkati seperti tunas pokok zaitun. Bayangan tentang kesuksesan. Pohon zaitun dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai buahnya itu semua bermanfaat. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, keluarga kita Tuhan berkati. Anak-anak kita Tuhan berkati. Istri kita juga diberkati Tuhan. Inilah yang kita bersyukur karena firman Allah mengajar kita untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi Alkitab berkata orang yang takut akan Tuhan, dia berkenan kepada Allah. Mazmur 147 ayat 11 saya tidak baca. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dikasihi Allah. Mazmur 103 ayat 13. Terus orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati Allah. Tadi sudah baca Mazmur 112 ayat
1. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Kemudian orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berkati dengan umur panjang. Amsal 10 ayat 27, saudara-saudara. Nah, ini tipe orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan kita baca dalam Amsal 8 ayat 13 dan 14. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Saudara-saudara, jadi saya catat ciri-ciri tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia membenci kejahatan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak sombong, malah dia benci kesombongan. Kemudian yang ketiga, tipe orang yang takut akan Tuhan, dia tidak congkak. 4. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berlaku jahat. 5. Orang yang takut akan Tuhan, mulutnya tidak ada tipu muslihat. 6. Orang yang takut akan Tuhan suka nasihat dan pertimbangan. Dia tidak tinggi hati. Orang kasih nasihat, dia tutup telinga, enggak. Malah dia suka mendengar nasihat. Dia punya pertimbangan. Yang ketujuh, orang yang takut akan Tuhan, dia punya pengertian. Haleluya. Dan 8, orang yang takut akan Tuhan, dia mempunyai kekuatan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, jadilah orang-orang yang percaya, bukan sekedar percaya, tetapi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, firman Allah katakan, Tuhan akan memberi rejeki. Dalam keadaan paceklik, Tuhan pelihara. Saudara-saudara, saat ini banyak kita dengar keluhan, orangnya rajin, orangnya punya pengetahuan yang memadai, tetapi karena keadaan sekarang ini banyak perusahaan yang tutup, karyawannya banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan janji Tuhan akan memberi dia rejeki. Berarti kita harus sabar, kita harus ulet, pegang firman Tuhan. Ada waktunya awan gelap menutupi rumah tangga kita. Ada kalanya mendung, hari kelabu menutupi kehidupan kita. Tetapi itu hanya sementara. Matahari akan bersinar terang kembali. Awan gelap akan segera hilang dan kita akan nikmati lagi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Jadilah anak Tuhan yang sabar. Jadilah anak Tuhan yang ulet. Hari ini kita gagal, kita coba lagi. Besok gagal, kita coba lagi sampai Tuhan buka jalan. Dan kita katakan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan dia rejeki. Tuhan berkati bukan hanya rumah tangganya, istrinya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati, rumah tangganya Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Hiduplah sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu
peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin. Lewat badai cobaan, lewat badai, haleluya, cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia baik. Haleluya Yesus. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus baik. Dia sungguh baik bagiku. Terima kasih. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Di dalam badai Engkau pelihara kami. Di tengah badai Engkau lindungi kami, Yesus. Peliharaku. Amin. Dia baik baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik. Yesus baik. Lagi lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kami aminkan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam keadaan yang buruk sekalipun, tangan Tuhan yang perkasa akan tetap menopang kami. Di tengah badai sekalipun, tangan Tuhan yang berkuasa melindungi, menjaga kami. Tuhan, ajar kami untuk taat kepada firman-Mu. Ajar kami untuk hidup hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Kami tidak takut bahaya karena tangan Tuhan yang perkasa menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada ya Yesus. Kami percaya dari firman-Mu, orang-orang yang takut akan Tuhan
Tuhan tambahkan rejeki, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang setia, hati yang taat kepada firman Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak berubah. Dimanapun kami berada, keadaan apapun juga, firman-Mu tetap ya dan amin. Kami aminkan Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tidak biarkan kami, tapi Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi umat Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan kami kesabaran, berikan kami ulet Tuhan Yesus, supaya menghadapi gelombang-gelombang yang menyusahkan. Kami tetap percaya tangan Tuhan yang perkasa tetap menyertai kami. Terima kasih dan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami dapat rasakan ketika kami memuji Engkau. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi, pemulihan terjadi, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di situ. Terima kasih buat janji firman Tuhan. Kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga, kami berdoa buat keluarga-keluarga, mereka yang menanggung banyak beban. Tuhan Yesus, angkat beban mereka dan berikan mereka percaya taat kepada firman Tuhan, biar mereka dapat aminkan ketika kami hidup di dalam taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih, kami berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan, mereka yang dalam kesusahan. Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu, kami percaya itu akan terjadi buat umat Tuhan yang percaya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih dan terima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, staf menteri, dan semua badan pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pelihara, jaga negara kami Indonesia. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam keadaan duka cita, Tuhan berikan penghiburan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih dan terima kasih Yesus buat waktu yang singkat kami dapat rasakan kemurahan Tuhan melalui persekutuan, melalui doa, dan melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati.